Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa di masjid ini, di majelis ini ya, dalam rangka untuk bersama-sama thalabul ilmi, mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya, sekaligus memanfaatkan waktu kita sambil menunggu buka puasa ya, insyaallah. Baik Bapak Ibu dan sekalian, pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan satu bab dari kitab Sahih Wasaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bab yang akan kita bahas pada sore ini adalah tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya ikhlas dalam beramal hanya untuk Allah saja. Dalam bab ini disebutkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ad-Dhahhak bin Qais Al-Fahri radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman. Ini hadis qudsi. Ana khairu syarikin, faman asraka ma'i syarikan fahuwa li syariki. Aku sebaik-baik sekutu, kata Allah Ta'ala. Barang siapa orang yang mensekutukan sesuatu denganku, fahuwa li syariki, maka amalan dia yang dia lakukan itu untuk sekutuku. Jadi kalau kita mengamalkan sesuatu, di satu sisi untuk Allah, di sisi lain untuk dilihat orang misalnya, maka amalan itu bukan untuk Allah, tapi untuk orang yang kita ingin dipuji ya, olehnya. Maka fahuwa li syariki, kata Allah azza wa jalla. Kemudian Allah mengatakan ya ayyuhan nas. Maka Rasul mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia, akhlisu a'malakum lillahi azza wa jalla. Ikhlaskanlah amal kalian hanya untuk Allah azza wa jalla. Fa innallaha azza wa jalla la yaqbalu illa ma akhlasa lahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala, Allah azza wa jalla tidak akan menerima amalan kecuali yang diikhlaskan hanya untuk Allah. Wala taqulu, maka janganlah engkau katakan hadza lillah walirrahim. Ini untuk Allah dan untuk ar-rahim, di sini maksudnya untuk keluargaku, untuk kerabatku. Fa innaha, maka sesungguhnya perbuatan tersebut lirrahim, untuk keluarga atau untuk kerabat tadi. Falaisa lillahi azza wajal minha syai'an atau minha syai'un. Sementara Allah Ta'ala tidak mendapatkan apapun dari amalan tersebut. Artinya Allah tidak akan memberikan pahala apapun karena amal yang dia lakukan hanya untuk keluarganya. Kemudian wala taqulu, jangan juga kalian katakan hadhihi lillah, ini untuk Allah, wali wujuhikum, dan untuk kalian. Fa innaha liwujuhikum laisa lillahi minha syai'un. Nah, sesungguhnya amal perbuatan tersebut untuk kalian, kata Allah Ta'ala ya. Untuk orang-orang yang ditujukan kepadanya, laisa lillahi minha syai'un. Dan Allah sedikit pun tidak akan membalas perbuatan yang dia lakukan itu. Tidak ada bagian untuk Allah. Jadi amalnya itu hanya diberikan nanti untuk yang dia tuju ya, untuk kalian itu tadi. Nah, ini Bapak Ibu hadis akhrajahu Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, apa pelajaran penting yang kita bisa ambil dari hadis ini? Hadis ini menjelaskan keterangan dari Allah Ta'ala bahwasanya Allah itu tidak akan menerima amalan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan,
Jika amal yang dia lakukan tersebut ya, berserikat niatnya, tujuannya berserikat, tidak tunggal untuk Allah Ta'ala. Walam yakun khalisan lillahi ta'ala min jami'i anwa'i asyirk. Jadi tidak ikhlas hanya untuk Allah dari berbagai macam bentuk kesyirikan, seperti misalnya dia melakukan sesuatu karena kesombongan. Dia sedekah, zakat misalnya. Di akhir Ramadan dia mengeluarkan zakat mal. Diundang orang satu kampung, diundang. Sampai orang berdesak-desakan, rebutan. Ada maksud dalam hati si pemberi zakat tersebut misalnya supaya dia dibilang oleh orang-orang, oh ini dermawan, luar biasa, orang satu kampung diundang seluruhnya untuk dibagi-bagi ya, uang dan seterusnya. Ada itu terbersit dalam hati si orang tersebut yang mengeluarkan zakat mal. Nah, berarti dia telah mensekutukan Allah Ta'ala, Bapak Ibu. Di satu sisi dia zakat karena memang ada perintahnya, tapi di sisi lain dia ingin dipuji orang, dia ingin ya, dianggap orang baik oleh masyarakat misalnya. Atau lebih parah lagi, ada kesombongan dalam hatinya. Nah, jadi supaya dia ingin dianggap sebagai orang yang paling kaya di kampung gitu ya. Orang yang paling sukses usahanya di kampung. Nah, maka amalan yang dia lakukan meskipun mungkin ada 100 orang yang dia beri, masing-masing katakanlah dikasih uang 300.000 kali 100 kan lumayan. Amalan yang dia lakukan ini itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan diterima. Nah, itu maka fahuwa li syariki, kata Allah, itu untuk pihak yang disekutukan denganku. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Atau sum'ah. Sum'ah juga bentuk kesyirikan. Apa itu sum'ah? Sum'ah itu adalah dari kata sami'a yasma'u, artinya membicarakan kebaikan yang kita lakukan supaya orang dengar, supaya orang mendengar ya, apa yang sudah kita lakukan dari perbuatan baik. Nah, maka ini juga termasuk kesyirikan. Untuk apa dia memperdengarkan kebaikannya kepada orang lain? Apa perlunya? Lalu apa bahayanya kalau orang lain tidak tahu misalnya? Oh, ternyata karena dia ingin mendapatkan sanjungan dari orang yang dia bercerita kepada mereka bahwa dia sudah berbuat baik. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi memang amalan yang kita lakukan itu kadang-kadang ya setidak-tidaknya ada 3 kemungkinan. Kita beramal ikhlas lillahi ta'ala, betul murni ikhlas, sama sekali tidak berharap dapat pujian orang, juga tidak takut dengan celaan orang. Contoh, kita sholat asar tadi, yang mendorong kita untuk berangkat sholat jamaah di masjid ini ya betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena di dalam Al-Quran misalnya ada ayat hafidhu ala sholawati wa sholatil wusto, jagalah oleh kalian sholat 5 waktu dan sholat wusto. Apa sholat wusto? Sholat asar. Nah, kata Nabi, sholat asar itu adalah sholat yang disaksikan oleh seluruh malaikat, malaikat malam maupun malaikat siang. Karena waktu asar ya, di dalam Al-Quran tadi disebutkan secara khusus untuk dijaga. Nah, di antara sebabnya karena waktu asar tadi itu Bapak Ibu, malaikat malam turun ke bumi, malaikat siang mau naik ke atas. Mereka semua menyaksikan kita yang sedang sholat berjamaah. Nah, itu motif kita. Capek, lelah, ngantuk, tapi saya berangkat tetap sholat jamaah asar ke masjid. Nah, maka jika itu pendorongnya berarti itu ikhlas lillahi ta'ala. Enggak peduli orang memuji atau tidak. Termasuk juga enggak peduli apakah orang mencela kita atau tidak misalnya. Kita ke masjid telat. Pas sampai ke masjid orang udah selesai, imam sudah salam. Nah,
Apakah kita kembali ke rumah? Tidak. Saya akan lanjut sholat di masjid. Niat berjamaah. Walaupun pas kita masuk masjid ternyata orang-orang sudah selesai sedang zikir. Tetap kita masuk sholat karena lillahi ta'ala. Dan kita nggak takut gitu. Tidak takut orang mencela kita. Oh, ini orang kok sholat jamaah telat banget. Nggak masalah. Karena bukan itu yang kita inginkan. Bahkan Nabi dalam salah satu riwayat mengatakan, orang yang niat sholat berjamaah ke masjid, lalu kemudian ternyata di masjid sudah selesai sholatnya, maka dia dihitung tetap dapat pahala seperti orang sholat jamaah. Nah ini, jadi tidak perlu ya kita takut mendapatkan celaan dari orang lain. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, karena ya orang yang mengamalkan sesuatu karena ingin dapat pujian, itu namanya riya. Nah, sementara orang yang tidak jadi mengamalkan sesuatu ya karena orang apa itu? Orang ya, saya ulangi ya. Ada seorang ulama namanya Fudail bin Iyad rahimahullah. Tarkul amali min ajlin nasi riya. Kita meninggalkan suatu amalan, amal kebaikan karena manusia. Tadi misalnya kita niat mau sholat jamaah ke masjid sholat asar, nggak jadi karena orang sudah bubar. Kita baru sampai sana, orang udah pada keluar. Nggak jadi, saya balik lagi dia, motornya putar balik, diputar balik kembali ke rumah karena apa? Melihat orang sudah ke luar sholat jamaah asar, nggak jadi. Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tabi'in, maka itu juga termasuk riya. Tarkul amal min ajlin nasi riya. Meninggalkan suatu amalan karena orang itu riya. Wal amalu min ajlin nas. Nah, sebaliknya kalau kita melakukan suatu amalan karena juga manusia, itu syirkun. Syirik. Itu. Nah, jadi riya itu kan syirik. Betul atau tidak Bapak Ibu? Nah, syirik kata Rasul, syirik kecil. Itu yang paling dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Jadi dua-duanya sama. Kita melakukan kebaikan karena ingin dipuji orang, itu syirik, riya dalam arti syirik. Atau ketika kita tidak jadi mengamalkan suatu amalan karena orang, karena takut dicela orang, takut diomongin jelek sama orang, ya itu juga sama. Istilah dari Al-Fudail bin Iyad dari itu riya juga. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau kita tetap, orang udah bubar, tetap motornya masuk ke halaman masjid, parkir, dia sholat. Ada kadang-kadang seperti itu, ikhlas, nggak peduli sama orang. Tapi ada di antara kita yang beramal campuran. Di satu sisi karena Allah, di sisi lain karena dunia. Misalnya karena manusia atau karena urusan dunia, karena kepentingan dunia. Ada kalanya orang beramal seperti itu. Nah ini yang begini ini, itu tadi yang dijelaskan oleh hadis ini, yang dimana Allah katakan ya ayuhanna, Rasul mengatakan ya ayuhan nasu akhlisu a'malakum lillahi azza wa jal fa innallaha azza wa jalla la yaqbalu illa ma akhlasalahu. Ikhlaskanlah amal kalian hanya untuk Allah saja, karena sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak akan menerima amalan kecuali yang diikhlaskan hanya untuk Allah saja. Apa contoh amal perbuatan yang di dalamnya berserikat? Di satu sisi mungkin karena Allah, di sisi lain motifnya karena dunia misalnya. Nah, contoh Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ada seorang ibu ya rajin sholat lail. Dia selalu berusaha sholat lail, termasuk rajin puasa. Di luar Ramadan rajin puasa. Ketika ada temannya bertanya, ibu kok jenengan rajin banget sih puasanya, sholat lailnya,
Nah, kok rajin gitu ya. Nah, lalu si ibu itu bilang, ya, tirakat untuk apa? Supaya anak saya sukses. Nah, tirakat untuk anak saya biar anak saya sukses, ya, dapat pekerjaan yang baik misalnya. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah sekalian, berarti motif pendorong si ibu tadi sholat lail atau puasa apa? Nah, supaya anaknya sukses, supaya anaknya dapat pekerjaan yang gampang, gajinya besar dan seterusnya. Di sini berarti si ibu tadi, ya, amalnya berserikat, ya, antara Allah dan keuntungan dunia, yaitu kesuksesan anaknya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah sekalian, hati-hati dengan, ya, pendorong amal yang seperti ini. Karena Allah Ta'ala telah mengingatkan dalam beberapa ayat Al-Quran, ya. Salah satu di antaranya misalnya dalam surah Hud ayat 15 sampai 16. Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Pasti kami akan berikan balasan penuh atas amalan mereka itu di dunia. Apa yang diinginkan? Anaknya sukses, sukses. Anaknya dapat pekerjaan enak, dapat. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Allah akan balas amal mereka di dunia. Wa hum fiha la yubkhasun. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Nah, ini keterangan dari Allah Ta'ala dalam surah Hud ayat ke-15. Jadi kalau ada orang beramal yang dia inginkan supaya mendapatkan keuntungan dunia, anaknya sukses, dapat pekerjaan yang gajinya besar dan seterusnya, itu Allah akan berikan. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Itu tidak akan dirugikan. Artinya apa yang diinginkan oleh si ibu itu akan terwujud. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu, kata Allah, alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Adalah orang-orang yang tidak akan memperoleh sesuatu pun di akhirat kecuali neraka. Ngeri kan? Rajin puasanya, rajin sholat lailnya, supaya anaknya sukses, supaya anaknya dapat pekerjaan yang gajinya besar, dikabul. Tapi di akhirat dia tidak akan mendapat apa-apa kecuali api neraka, illan nar wa habita ma sana'u fiha. Dan ya, sia-sialah di akhirat nanti apa yang telah dia usahakan. Ya. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan ya, Bapak Ibu, terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan itu. Jadi di akhirat kelak tidak akan ada pahalanya. Bahkan dia hanya akan mendapatkan api neraka. Karena tujuan dari dia puasa, rajin sholat lail adalah untuk dunia. Nah, maka hati-hati ketika kita beramal, ya, tujuannya double. Nah, itu karena tadi Allah Rasul mengatakan, fa innallaha la yaqbalu illa ma akhlasa lahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima kecuali apa yang diikhlaskan hanya untuk Allah saja. Nah, terus kalau begitu gimana dong? Saya ingin anak saya sukses, saya ingin anak saya pekerjaannya baik, gajinya besar. Didoakan gitu. Salat lailnya ikhlas lillahi ta'ala, puasanya ikhlas lillahi ta'ala. Kan dalilnya banyak misalnya tentang pentingnya salat lail. Nah, dalam Al-Quran kan ada ya. Jadi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam bertahajudlah kalian. Nah, semoga Allah, ya, meninggikanmu ke tempat yang terpuji. Karena itu kita sholat lail. Kata Nabi, sesungguhnya di antara kebiasaan orang-orang yang soleh itu adalah sholat lail. Nabi mendorong kita untuk sholat lail, maka kita sholat lail misalnya.
Udah tidak ada kecuali itu. Ikhlas. Nabi menyuruh, Allah menyuruh juga di dalam Al-Quran. Salat lail. Udah itu tujuannya lillah. Tapi nanti setelah salat lail, bolehkah kita berdoa? Boleh. Baru kita berdoa. Kita angkat kedua tangan kita sambil kita bermunajat, menangis kepada di hadapan Allah Ta'ala, lalu memohon apa yang kita inginkan. Atau di waktu sahur misalnya. Nah, baru disitulah kita berdoa. Jadi ketika ada orang tanya, kenapa kok ibu rajin sekali sholat lail? Ya karena ini sunnah. Jawabannya itu, karena ini sunnah yang diajarkan Rasulullah, karena ini amalan yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Itu kalau ditanya orang. Jangan karena ingin anak saya sukses. Nah ini, maka niat akan membedakan amalan seseorang diterima atau tidak oleh Allah sangat tergantung kepada niatnya, kepada pendorongnya. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Jadi kalau mau jawabannya tadi, tapi nanti setelah kita sholat lail di sepertiga malam terakhir, berdoalah sungguh-sungguh memohon kepada Allah, ya Allah ya Rabb, ya Tuhan kami, ya Fatahu ya Razzaq, ya, sukseskanlah anak-anak kami, lapangkanlah rezekinya, mudahkanlah pekerjaannya, dan semoga mendapatkan pekerjaan yang gajinya besar dan seterusnya. Itu silahkan. Apalagi di sepertiga malam terakhir, karena Nabi SAW bersabda, Rabbuna tabaraka wa ta'ala yanzilu kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhiri. Tuhan kami tabaraka wa ta'ala turun setiap malam. Setiap malam Bapak Ibu, turun setiap malam ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu wa yaqulullahu azza wa jalla, lalu Allah azza wa jalla berfirman, nah, man yad'uni fa astajib lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan ijabah doanya. Wa man yas'aluni fa u'tiyahu. Barang siapa yang meminta kepadaku maka aku akan beri dia. Wa man yastaghfiruni, barang siapa yang beristighfar kepadaku, kata Allah, fa'aghfiru lahu, maka aku akan ampuni dia. Nah, ini Bapak Ibu, hadis sahih akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Jadi kalau kita ingin anak kita sukses, ya didoakan. Kapan? Di saat-saat terbaik, di waktu-waktu yang mustajab, di sepertiga malam terakhir, atau di antara azan dan iqamah misalnya. Nah itu, jadi jangan sampai ketika ada orang tanya, kok Bapak Ibu rajin puasa, ini tirakat supaya anak saya sukses. Jangan itu jawabannya. Nah, karena dari situ berarti kita berserikat dalam niat ketika kita beramal kebaikan tadi. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Ya. Jadi Ibnu Katsir menerangkan ayat tadi, man amila salihan iltimasad dunya sauman au salatan au tahajjudan bil laili. Barang siapa yang beramal soleh karena ingin mendapatkan dunia, baik dengan puasa atau dengan sholat atau dengan tahajud di malam hari, la ya'maluhu illal iltimasad dunya, dan dia tidak mengamalkan amalan itu kecuali karena ingin dunia tadi, yaqulullah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa fihi alladhi iltamasa fid dunya minal masabati, aku akan balas penuhi apa yang diinginkan di dunia itu. Wa habitu amaluhu alladhi kana ya'maluhu, dan amal yang dia lakukan di dunia itu akan sia-sia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Itu menurut keterangan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah oleh karenanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, jadi itu amal itu harus betul-betul ikhlas. Nah, orang yang betul-betul ikhlas dalam beramal, kebaikannya luar biasa. Satu ya, ikhlas itu ya, adalah amalan hati yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam banyak Al-Quran, dalam banyak ayat di dalam Al-Quran.
Misal dalam surah Az-Zumar Allah mengatakan fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah secara ikhlas, hanya untuk Allah. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah tadi. Hanya untuk Allah saja. Itu dalam surah Az-Zumar ayat ke-2. Kemudian dalam ayat 11 Allah Ta'ala mengatakan kul, katakan Muhammad, inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya aku diperintah untuk menyembah Allah ikhlas hanya untuk Allah saja. Yang mengikhlaskan agama hanya untuk Allah saja. Atau dalam surah Al-Bayyinah yang kita semua sudah hafal, Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia itu diperintah kecuali hanya untuk menyembah Allah secara ikhlas, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah saja. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, perintah untuk beramal dengan ikhlas itu sangat jelas di dalam Al-Quran. Lalu keutamanya apa Bapak Ibu? Nah, di antara keutamaan ikhlas itu, kelak dia akan mendapat syafaat dari Nabi SAW di akhirat. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, Abu Hurairah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man as'adun nasi bisafa'atika? Ya, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu ya Rasulullah? Qal, lalu Rasul menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Hadis rawahu Al-Bukhari. Nah, maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, betul-betul ikhlas hanya untuk Allah saja, kelak nanti akan menjadi orang yang sangat bahagia di akhirat karena dia dijamin akan mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu keutamaan ikhlas Bapak Ibu. Yang kedua, orang yang ikhlas itu tidak akan bisa diganggu, ditipu daya oleh syaitan. Orang yang betul-betul ikhlas itu menjadi tameng terkuat untuk bisa menghalau tipu daya syaitan. Dalam surah Shad misalnya ayat ke-20, ayat 82 sampai 83, Allah Ta'ala menjelaskan tentang kata-kata syaitan, janji syaitan. Ya. Syaitan berkata, "Fabi'izzatika," dan dengan kemuliaanmu ya Allah, la ugwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan semua manusia, semua hamba-hambamu, illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, berdasarkan ayat 82 83 surah Shad ini, ikhlas bisa menjadi tameng yang bisa melindungi kita dari tipu daya syaitan. Syaitan tidak akan menyesatkan kita, tidak akan bisa, karena kita ikhlas dalam beramal. Itu diantara keutamaan ikhlas. Dalam surah apa? Ayat berapa? 82 83. Isinya apa? Syaitan berjanji akan menyesatkan semua manusia kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Yang ketiga Bapak Ibu, orang yang ikhlas itu dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Nabi SAW dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtagi bihi wajh Allah illa izdatta bihi darajatan wa rif'ah. Tidaklah engkau beramal dengan suatu amalan tabtagi bihi wajh Allah, lalu engkau berharap mendapatkan wajah Allah, keridhaan Allah, illa izdadta bihi darajatan, kecuali engkau akan bertambah dengan amal tersebut derajatnya, warifah, dan ketinggiannya. Hadis akhrajahu Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini Bapak Ibu dan
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Karena ikhlas. Walaupun mungkin amalnya kecil, karena dia ikhlas bisa meninggikan derajat. Nah, itu keutamaan ikhlas yang ketiga. Lalu bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, yang keempat, orang yang ikhlas itu akan dibantu oleh Allah Ta'ala dihilangkan kesulitannya kalau dia ikhlas. Apapun kesulitan yang kita lakukan, kita dapatkan kalau kita sering beramal ikhlas karena Allah Ta'ala, maka itu akan membantu kita menyelesaikan kesulitan yang kita hadapi. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kata Nabi, intolaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahum al-mabitu ila gharin fadakhuluhu. Ada 3 orang dari generasi sebelum kalian, mereka pergi lalu kemudian menginap di suatu malam di sebuah gua. Masuklah mereka ke dalam gua tersebut. Fanhadarat sakhratun minal jabal fasaddat alaihim al-ghar. Lalu ketika mereka tidur dalam gua itu, tiba-tiba ada batu besar terjatuh dari gunung dan menutup pintu gua tersebut. Akhirnya mereka tidak bisa keluar. Kesulitan atau bukan ini? Oh, kesulitan. Bingung. Batu besar didorong nggak bisa. Lalu kata Nabi, faqalu, lalu mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrati illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum. Salah satu dari mereka berkata, sesungguhnya tidak akan menyelamatkan kalian untuk bisa keluar menggeser batu di depan gua ini kecuali jika kalian berdoa kepada Allah dengan amal-amal soleh kalian yang ikhlas tentu saja. Maka faqala kullu wahidin minhum mutawassilan ila Allah Ta'ala bi shalihi amalihi wa ikhlasihi. Maka setiap orang dari 3 orang tersebut, kata Nabi, berdoa kepada Allah, bertawassul dengan amal solehnya yang ikhlas. Nah, maka di antara doa mereka, Allahumma in kuntu fa'altu zaka ibtigu awajhika fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhra fanfarajat fakharaju yamsuna minal ghar. Ya Allah, jika dulu aku melakukan perbuatan ini, amalan ini hanya untuk mendapatkan keridhaan wajah-Mu ya Allah, maka selamatkan kami dari dalam gua ini yang tertutup oleh batu besar ini. Akhirnya panfarajat, terbukalah pintu gua yang tertutup oleh batu besar tadi, fakharaju yamsun, ya, akhirnya mereka bisa keluar berjalan dari gua tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Nah, itu keutamaan ikhlas yang keempat. Nah, yang kelima, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Orang yang ikhlas itu, ya, hatinya akan, ya, dipelihara dari kedengkian. Artinya tidak mudah bersikap iri dengki hati orang yang ikhlas. Maka kata Nabi dalam salah satu hadis riwayat Imam Ahmad, salasun la yughallu alaihinna qalbun muslimun. Ada 3 perkara yang tidak akan ada kedengkian karena 3 perkara ini atas hati seorang muslim. Apa saja? Yang pertama, ikhlasul amalillah, mengikhlaskan amal karena Allah. Yang kedua, wa munasuhatu wulatil amr, menasihati pemimpin. Yang ketiga, waluzumu jamaatil muslimin, senantiasa bersama jamaah kaum muslimin. Hadis rawahu Ahmad. Nah, ikhlasul amalillah ini salah satu penyebab kita akan dijauhkan hati kita dari kedengkian. Itu yang kelima. Nah, lalu yang keenam, Bapak Ibu dan Saudara sekalian,
Orang yang ikhlas dalam beramal itu, ya, amalnya diterima. Tapi jika dia tidak ikhlas, tidak akan diterima. Berdasarkan hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Nabi mengatakan, "Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima suatu amalan kecuali amal itu ikhlas hanya untuk Allah. Wa bataghu bihi wajhahu, dan dia berharap mendapatkan keridhaan wajah Allah Ta'ala. Hadis rawahu An-Nasa'i. Nah, itu yang ketujuh, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ikhlas itu, ya, jika dilakukan oleh orang munafik, maka taubat orang munafik tadi akan diterima oleh Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 145 sampai 146 Allah mengatakan, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira." Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di kerak neraka yang paling bawah, dan tidak akan kamu mendapatkan untuk mereka penolong. Kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun untuk mereka, illal ladzina tabu, kecuali mereka yang bertaubat, wa aslahu, memperbaiki diri, wa tasamu billah, ya, dan memohon perlindungan kepada Allah, wa akhlasu dinahum lillah, dan mengikhlaskan agama mereka hanya untuk Allah, faulaika ma'al mu'minin, maka mereka itu bersama orang-orang beriman. Nah, ayat ini di antara kesimpulan pentingnya adalah orang munafik itu ketika dia sadar lalu dia ingin bertaubat kepada Allah Ta'ala, lalu mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah, nah, diterima taubatnya. Dan bahkan Allah katakan mereka itu bersama orang-orang beriman. Surah An-Nisa ayat 145-146. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, munafik itu ada dua macam, ya. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Munafik i'tiqadi itu adalah orang munafik yang dalam hatinya dia tidak nampakkan, hatinya mengingkari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, mengingkari apa yang ada di dalam Al-Quran. Dia tidak beriman, walaupun lisannya mengucapkan dia beriman, tapi hatinya ingkar. Nah, ini namanya munafik i'tiqadi. Maka seburuk-buruk manusia, ya, yang kelak nanti di neraka ada yang paling bawah adalah munafik i'tiqadi ini, dan dia kekal akan ada di neraka kalau dia tidak taubat. Nah, sementara yang kedua, munafik nifaq amali, adalah sikap munafik yang hanya dalam perbuatannya saja, tapi hatinya tidak. Hatinya tetap beriman, hatinya percaya kepada Allah Ta'ala, hatinya taat kepada Allah dan Rasulnya, percaya kepada rukun iman itu, ya, dengan sebenar-benarnya. Tapi perbuatannya misalnya kadang-kadang dia berbohong, kadang-kadang dia khianat, kadang-kadang tidak menepati janji. Maka orang seperti ini namanya juga munafik, tapi munafik amali. Maka dalam hadis mengatakan ayatul munafiki salasun, ya, tanda orang munafik itu ada 3. Ya, idza haddasa kadzdzaba, kalau ngomong dia berbohong, wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkari, wa idza tumina khana, kalau dia dipercaya, diberi amanah dia khianat. Nah, itu namanya taufik apa? Munafik amali. Nah, yang pertama tadi bisa nggak taubat? Bisa, tapi dengan tadi kalau dia ikhlas baru akan diterima taubatnya. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Maghrib ini jam 5 lewat berapa Bapak Ibu? 48. 48 hari ini, ya, bukan 50. 51. Baik, karena waktunya yang tinggal sedikit lagi,
Nah, terakhir Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain, ya. Orang yang ikhlas itu pahalanya akan berlipat ganda. Nah, akan berlipat ganda. Kata Nabi, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhuhri tariqin. Ada seorang laki-laki berjalan, ya, lalu dia melewati dahan pohon yang menghalangi jalan, ya. Faqala, lalu dia berkata, wallahi demi Allah, la unahhiyanna hadza anil muslimin la yu'dzihim. Demi Allah, kata dia, saya akan singkirkan ranting atau dahan pohon ini, ya, dari kaum muslimin sehingga tidak menyakiti mereka. Maka fa'udkhilal jannah, perbuatan si laki-laki ini menyebabkan dia dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian, jadi ikhlas itu walaupun mungkin perbuatannya kecil, itu pahalanya berlipat-lipat. Nah, ini Bapak Ibu, ya, di antara keutamaan ikhlas. Nah, ini. Maka ada seorang ulama tabi'in mengatakan, yaitu Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan, rubba amalin sagirin tu'adzimuhu an-niyatu. Ya, betapa banyak suatu amalan kecil menjadi besar pahalanya karena niat, wa rubba amalin kabirin tusagiruhu an-niyah. Dan berapa banyak amalan besar menjadi bernilai kecil disebabkan karena niat, salah niat tadi, akhirnya tidak ada nilainya. Nah, itu lalu kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 beliau mengutip ayat itu, walillahi yudha'ifu liman yasha. Jadi Allah itu akan melipat gandakan pahala bagi orang yang dikehendakinya. Oke, baik Bapak Ibu dan Ibu sekalian, itulah dia di antara beberapa keutamaan ikhlas. Oleh karenanya penting sekali kita berusaha, ya, untuk mengikhlaskan setiap amal kita, sekecil apapun. Kalau ikhlas kepada Allah Ta'ala, insya Allah pahalanya besar. Baik, ini sementara sambil menunggu azan maghrib, waktunya tinggal sedikit. Ada 6 pertanyaan, mudah-mudahan cukup. Yang bisa menjawab silakan angkat tangan langsung. Pertanyaan pertama, Bapak Ibu, munafik itu ada berapa macam? Angkat tangan. Ya, silakan Bu. 2, 1 apa Bu? Oke deh, 2 benar. Ya, benar 2. Baik. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu. Apa itu munafik i'tiqadi? Ya, silakan Bu. Apa yang dalam hatinya ada apa itu Bu? Oke, sahih, barakallahu fiik. Nah, betul. Yang ketiga, Bapak Ibu, dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan bahwa orang yang beramal karena ingin mendapatkan dunia itu tidak akan rugi, pasti dapat yang diinginkan. Tapi kelak di akhirat dia enggak dapat apa-apa kecuali neraka. Itu ada dalam surah apa, ayat berapa? Ya, silakan Bu. Ayat 15 dan ayat berapa tadi? Oke, betul sekali, sahih. Barakallahu fiik. Nah. Yang ketiga, yang keempat, sebutkan salah satu dalil yang menyuruh kita untuk ikhlas. Sebutkan salah satu ayat dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk ikhlas. Gak ada? Saya kasih clue dari surah Al-Bayyinah. Ya, ada, silakan.
Oke, wa ma umiru illa mukhlishina lahuddin. Oke, sahih, betul sekali. Nah, ini udah maghrib? Masih kita suruh dua lagi pertanyaan. Udah azan belum? Maksudnya minum dulu baru kita lanjut. Udah azan belum Bapak Ibu? Belum ya? Oke, belum. Ya. Ada dua lagi. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, sebutkan salah satu keutamaan ikhlas, satu aja. Ya, silakan Bu. Yang keras Bu. Ya, apa keutamaannya? Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas, apa keutamaannya? Apa? Mendapatkan tinggikan derajatnya. Tinggikan derajatnya. Mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Gimana? Sah nggak nih? Itu ibu tadi udah dapat ya. Oke deh ya, udah berusaha jawab walaupun baru 60% ya. Ya. Yang terakhir satu lagi Ibu sekalian. Ya. Ikhlas itu ya. Kalau dikaitkan dengan tipu daya syaitan, maka apa fungsi ikhlas itu? Apa itu dikatakan fungsi ikhlas yang dikaitkan dengan tipu daya syaitan tadi? Ya, belakang. Oke, ikhlas akan menjadi tameng dari tipu daya syaitan, betul Bu? Alhamdulillah, barakallahu fikum jami'an. Kayaknya sabun azan. Oke, pas. Jadi silakan Bapak Ibu baca bismillah dulu, minum baru baca doa pas buka ya. Sahabat Zoma dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, mohon maaf ya. Alhamdulillah ya, kajian sudah kita tuntaskan ya dengan beberapa pertanyaan yang tadi alhamdulillah bisa dijawab oleh panjenengan semua. Karena sudah memasuki waktu maghrib, maka kita akhiri kajian kita. Ya, saya akhiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.